Selamat siang teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sulaiman Channel. Oke, di video saya kali ini saya akan coba memberikan penjelasan, juga mencoba menjawab pertanyaan dari rekan-rekan subscriber ya, para pengguna Ninja, khususnya Ninja 2 tak. Di sini ada satu unit KRR ya, Ninja 150 RR New punya saya. Kan banyak itu di kolom komentar rekan-rekan subscriber itu bertanya, "Bang, kenapa Ninja saya saat pagi hari susah sekali hidup? Bang, kenapa Ninja saya pakai sebentar, kemudian saya berhenti, kemudian saya pakai lagi kok sudah susah lagi hidupnya?" Dan kebanyakan sih dari mereka yang bertanya mengeluhkan Ninja yang mereka pakai adalah tipe RR ya. Oke, di sini saya akan coba menjawab pertanyaan berdasarkan pengalaman dan juga kapasitas saya ya sebagai penikmat motor 2 tak. Khususnya di sini dari yang saya pelajari selama ini ya, mungkin kenapa Ninja sampai nggak bisa hidup pagi hari ataupun setelah dipakai berhenti sebentar sekedar kopdar atau ngopi susah lagi hidupnya. Nah, di sini kan saya coba jelaskan. Yang pertama, menurut saya ya, tidak semua RR seperti itu ya. Artinya Ninja saya nggak ada masalah, meskipun 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan 1 minggu pun sekali sela juga hidup. Ada di video saya sebelumnya cara menghidupkan Ninja RR dengan sekali sela, ada mulai motornya memakai sarung sampai saya lepas dengan kondisi motor yang kotor hampir 1 minggu atau 2 minggu tepatnya, saya lupa karena saya juga ada project Mio waktu itu, apinya langsung nyala. Oke, di sini yang saya rasakan, yang saya pelajari dari motor Ninja ini, mengapa sampai dia tidak bisa hidup di pagi hari ataupun setelah dipakai, itu mungkin ada 2 penyebab ya. Yang pertama, sebab pertama adalah bensin telat turun ke mangkok karburator, itu yang pertama. Yang kedua, bensin terlalu banyak turun ke mangkok, akhirnya banjir dan tumpah masuk ke ruang crankcase, sehingga pada saat disela motor terlalu banyak bensin dan tidak bisa hidup. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan untuk kasus yang pertama, yaitu bensin sulit turun ya atau telat turun ke mangkok karburator. Itu biasanya itu yang pertama ini ya, posisi keran bensin yang tidak sesuai. Di sini saya artikan untuk Ninja RR ya, kalau indikator bensinnya sudah mencapai setengah, biasanya saya menggunakan tuas yang larinya ke reserve, jadi tanda panelnya ke atas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, biasanya ada penyumbatan di sini keran. Di keran sini kan ada filternya, itu biasanya kotor sehingga menyebabkan bensin telat turun ke mangkok karburator yang nantinya pada isapan pertama harusnya langsung nyala, tetapi ini tidak nyala meskipun sudah dicuk berkali-kali ya, karena memang bensin telat turun ke mangkok karburator dan juga dipengaruhi oleh membran. Kenapa saya bilang berpengaruh juga membrannya? Karena membran di situ lidahnya kurang rapat. Jadi pada waktu melakukan sistem hisap, membran tidak vakum yang menyebabkan bensin telat turun ke ruang bakar untuk kemudian dipompa turun pada saat TMA dan diledakkan pada saat TMA juga. Jadi jelas ya di sini. Untuk yang telat bensin itu biasanya dari posisi keran bensin yang tidak tepat, keran bensin yang kotor, ataupun lidah membran yang sudah bocor. Bukan berarti lidah membran yang stoppernya rapat itu tidak bisa bocor ya, bisa bocor karena pengaruh dari karet di rumah membran itu sudah banyak yang aus ya. Jadi pada saat penutupan itu sudah ada udara dulu yang masuk, jadi udara lebih kaya daripada BBM-nya, seperti itu ya. Itu yang pertama. Jadi dari keran, membran, dan juga satu yang saya pelajari selama saya menggunakan Ninja saya ini membran SAS ya. Membran SAS ini kan mengatur agar polusi atau asap knalpot kita pada Ninja 2 tak kan tidak terlalu pekat. Apabila membran SAS ini terlalu open, maka ini akan menyumbangkan udara masuk ke ruang bakar yang menyebabkan pembakaran menjadi miskin BBM ya, atau terlalu kering. Itu yang menyebabkan susah hidup pada awal motor disela ya. Kecuali kalau sudah hidup memang tidak
begitu ketara ya, tidak begitu kelihatan kalau membran bocor atau membran sasnya ini bocor, itu tidak ketara. Itu penyebab yang pertama. Dan penyebab yang kedua yaitu banjir bensin di ruang crankcase ya. Untuk banjir bensin di ruang crankcase sendiri sudah saya buatkan videonya ya. Biasanya kalau banjir bensin di ruang crankcase itu pada saat motor kalian tidak hidup itu bau. Jadi waktu kalian sela-sela berkali-kali tidak hidup, itu knalpotnya bau bensin. Itu menandakan ruang crankcase kalian banjir bensin. Dan solusinya juga saya sudah buatkan video di video saya sebelumnya. Bisa kalian kuras dengan cara melepas busi, kemudian kalian sela terus ya sampai tangan ini benar-benar kering. Kan kita cek di sini di lubang busi ini, kita cek pertama keluar pasti banjir bensin. Di situ kita coba lihat sampai bensin berkurang. Nah, itu kenapa kok bisa banjir bensin, Bang? Nah, gini, kalau perkara banjir bensin atau tidak itu biasanya kelalaian pribadi ya. Biasanya kalau saya setelah pakai selalu saya matikan keran bensinnya. Kalau sehari 2 hari sih gak masalah ya. Kalau sampai lebih berhari-hari, bensin akan terus mengalir, yang menyebabkan banjir di mangkok karburator dan masuk ke lewat membran ke crankcase. Jadi tidak tumpah ya, karena posisi filter lebih tinggi daripada karburator ya. Untuk Ninja ya, posisinya karbunya kan seperti ini. Beda dengan Satria 2 tak yang sudah saya buatkan videonya, kan posisinya sejajar gini. Jadi tidak tumpah ke ruang bakar, melainkan banjir ke box filter. Nah, itu yang pertama, kita lalai menutup keran bensin. Yang pertama. Yang kedua, settingan pelampung karburator yang kurang pas. Jadi di saat jarum pelampung itu harusnya menutup, karena pelampung terangkat bensin itu tidak menutup, jadi bensin terus keluar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, posisi pemasangan karburator. Biasanya kebanyakan para teman-teman menggunakan intake maupun karbu aftermarket ya, yang posisinya lebih dongak ke atas. Nah, kalau karbunya lebih dongak ke atas, solusinya pelampung lebih diangkat atau lebih diiritin, agar supaya pada waktu pemasangan karbu yang mengangkat ke atas ini, pelampung benar-benar mau nutup dari settingan standarnya. Karena kalau di setting standar posisi ngangkat ke atas, maka bensin akan turun ke bawah ke ruang bakar karena posisi yang nggak pas itu. Dan yang terakhir biasanya dari posisi penaruhan sepeda ya. Penaruhan sepeda di sini mungkin kalian sering pakai standar samping dalam waktu yang lama ya, berhari-hari lah. Nah, kalau sudah miring kan karbu nggak tegak ya, nggak 90 derajat, otomatis pelampung juga miring ke sebelah kiri. Karena kita menggunakan standar samping miring ke sebelah kiri, itu pasti ada celah dan masuk ke ruang bakar. Kenapa saya bisa menyimpulkan seperti ini? Karena awal saya dapat motor ini pelat bensin. Setelah saya perbaikin dan lain-lainnya, sudah saya ada juga di video saya sebelum-sebelumnya. Setelah pelat bensin keluar lagi masalah baru, yaitu banjir bensin. Nah, setelah saya perbaiki kedua masalah tersebut, syukur-syukur sampai sekarang Ninja saya sekali selah pasti langsung nyala. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini sekedar info intermezzo saja. Saya juga tidak berniat menggurui para suhu Ninja, tapi berdasarkan pengalaman dan apa yang telah saya lakukan, riset, dan memang penyakit Ninja 2 tak khususnya RR ya, pasti susah sekali bangun tidur di pagi hari. Tidak semua RR seperti itu, tapi kebanyakan para pengguna RR mengeluhkan seperti itu. Oke, segini dulu video singkat saya kali ini. Ambil manfaatnya. Bila kalian berkenan, terus dukung channel saya. Jangan lupa dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe ya. Oke, makasih teman-teman.